Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya nama Ahmad Zainuddin, nomor absen 6, akan mempresentasikan relasi pendidikan Islam, politik dan kekuasaan. Pola relasi pendidikan Islam di Indonesia ini pasca Orde Baru. Hubungan politik dan pendidikan Islam bersifat dinamis, artinya hubungan tersebut tidak kaku, tetapi selalu mengalami dinamika secara umum. Bisa dikatakan bahwa ada hubungan antara politik dan pendidikan Islam, yaitu hubungan positif dan juga ada hubungan negatif. Itulah yang terjadi di pendidikan politik dalam pendidikan Islam. Pasti ada sisi negatifnya atau ada sisi positifnya. Muhammad Syirozhi di dalam bukunya Politik Pendidikan Islam, beliau mencatat bahwa politik pendidikan Islam merupakan satu bidang kajian yang banyak diminati di universitas terkemuka di Eropa, Amerika, Australia. Akan tetapi bidang kajian tersebut belum familiar, termasuk ilmuwan di negara-negara berkembang, diantaranya di Indonesia ini. Baik ilmuwan itu ilmuwan berpendidikan maupun ilmuwan politik. B. Faktor politik dalam reformasi politik pendidikan Islam. Sebagaimana yang telah diketahui, istilah reformasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu reformer, yang berarti memperbaiki atau memperbarui. Sementara reformation berarti perubahan ke arah perbaikan yang baru. Itu reformasi itu perubahan. D. Pendidikan dan tanggung jawab. C. Posisi pendidikan Islam di Indonesia. Reformasi pada tahun 1998 membawa pengaruh di dalam posisi sekaligus eksentasi pendidikan Islam di Indonesia pada pasca Orde Baru. Dalam era ini, posisi pendidikan Islam adalah sebagai subsistem pendidikan nasional. D. Pendidikan dan tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara dalam pelayanan pendidikan untuk pendidikan Islam bagi masyarakat tidak bisa dianggap remeh di tengah para pemimpin negara. Dengan istilah antisipatoris Bukhari bermaksud mengingatkan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan Islam, pendidikan setidaknya melihat jauh ke depan. Harus melihat jauh, memikirkan apa yang akan dihadapi anak cucu di masa mendatang. Maka dari itu, dalam merancang perubahan tidak tepat apabila hanya memikirkan keutuhan generasi saja. Jadi, pendidikan dan tanggung jawab negara ini harus memikirkan. Negara ini harus memikirkan ke depannya. Gimana nanti di masa mendatang anak cucu kita ini akan lebih baik ke depannya. E. Urgensi politik pendidikan Islam. Muhammad Syirozhi di dalam buku Politik Pendidikan merupakan satu bidang kajian yang banyak diminati di universitas termuka di Eropa, Amerika, dan Australia. Akan tetapi bidang kajian tersebut belum familiar di kalangan ilmuwan di negara-negara berkembang ini, termasuk di Indonesia, baik ilmuwan pendidikan maupun ilmuwan politik. Menurut Syirozhi, belum berkembangnya kajian politik pendidikan di Indonesia diyakini bukan karena bidang kajian kurang menarik atau kurang manfaat, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kurangnya penelitian dan publikasi dalam bidang kajian tersebut. Jadi menurut Syirozhi itu belum berkembangnya kajian politik pendidikan di Indonesia ini bukan karena kurang menarik, tapi kurangnya penelitian atau publikasi di dalam bidang ini. F. Visible Invisible Head dalam kebijakan pendidikan Islam.
invisible hand adalah metafora yang dipakai Adam Smith untuk menyebut manfaat sosial yang tidak terduga-duga berkat tindakan individu. Frasa ini digunakan Smith dalam penjelasannya mengenai pemerataan pendapat. Dalam konteks kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, teori invisible hand juga terjadi meskipun negara mencoba untuk melakukan intervensi yang kuat atau operasi dari dinamika pendidikan Islam di negara ini. Menurut Adam Smith, teori invisible hand dibentuk dari pertemuan kekuatan-kekuatan kepentingan pribadi, kompetensi, penawaran, dan permintaan yang menurut beliau mampu mengalokasikan atau mengatur sendiri sumber-sumber daya masyarakat. Jadi dalam relasi pendidikan Islam, politik dan kekuasaan ini yang bertanggung jawab, yang lebih bertanggung jawab ini adalah negara. Di mana negara ini harus memikirkan berkembangnya anak cucu kita ini akan masa-masa yang akan datang. Ya harus yang dipikirkan oleh negara. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.